Selamat jumpa. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Saat ini, di hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari yang akan berjalan yang kita lalui ini, segala aktivitas kita dasari dengan firman Tuhan. Hari ini, firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 44 ayatnya yang ke-16 berkata, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Saudara yang saya kasih Tuhan, nanti kita baca secara keseluruhan di bagian firman Tuhan di pasal 44 dalam Yeremia ini. Tapi saya percaya bahwa kita sekalian akan selalu hidup dalam kebenaran, bukan kenyamanan. Don't forget. Jangan lupa, sekali lagi, don't forget, hiduplah dalam kebenaran, bukan dalam kenyamanan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika seseorang itu yang melakukan kesalahan, itu sudah pasti kita akan sudah sewajarnya melakukan teguran atas kesalahannya yang ia perbuat. Dan ketika seseorang itu kita tegur, ya, ditegur, respons orang itu bisa bermacam-macam, ya. Ada orang yang langsung dia sadar dan dia berusaha supaya dalam kehidupan ini tidak mengulangi lagi perbuatan yang tentu tidak baik itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada sama. Tapi ada juga yang acuh tak acuh. Ya, ada juga yang malah dia semakin menjadi dalam kehidupan ini, dia melakukan kesalahan itu, dia melakukan dosa yang lebih banyak lagi dalam kehidupannya. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini dari perikop. Kalau kita perhatikan di perikop Yeremia ini, Yeremia pasal 44 dan juga bagian yang lain, ya, kita belajar dari situ. Ada kerajaan Babel, dia telah menghancurkan Yehuda dan juga ia sudah hancurkan Yerusalem itu menjadi reruntuhan. Ya, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sebagai hukuman atas dosa Yehuda. Bukannya mereka tentu sadar dalam kehidupan mereka ketika mereka ditegur, justru Yehuda mencari perlindungan kepada bangsa yang lain, yaitu Mesir contohnya, ya. Dalam kesalahan yang demikian ini, Yeremia kembali menegur orang-orang Yehuda yang mengandalkan Mesir atau bangsa lain daripada dia mau mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang saya dalam kasih Tuhan, ketika mengulangi kesalahan yang dilakukan nenek moyang mereka, ya, mereka itu konsekuensinya menerima hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ini dijatuhkan terhadap mereka yang tidak tahu diri, ya. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, mendengar teguran Tuhan itu disampaikan oleh Yeremia. Jadi dikatakan, don't forget, hiduplah dalam kebenaran, bukan dalam kenyamanan. Nah, reaksi dari orang-orang Yehuda itu sangat mencengangkan. Bukannya mereka mau menyesal dan bukannya mereka mau bertobat, mereka justru terang-terangan, ya, menolak dengan terang-terangan dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka menganggap bahwa menyembah dewa-dewa Mesir, ketika itu mereka merasa ada keuntungan, ya, daripada mereka menyembah Tuhan, karena mereka merasa hidupnya telah makmur ketika mereka boleh mempersembahkan korban bakaran untuk dewa-dewa tersebut. Karena
sikap orang Yehuda yang ada ini, ya, Tuhan pasti akan menyatakan penghukumannya, didikan dan pengajarannya. Nah, orang Yehuda yang mengungsi ke Mesir dan ketika mereka menyembah dewa asing itu akan dibinasakan. Ya, Mesir yang mereka andalkan dari pedang, ya, hanya sedikit tentu dari keturunan mereka yang akan tersisa dan nanti pulang ke negeri Yehuda. Saudara yang saya kasih Tuhan, salah satu hal yang menjadi penyebab orang Yehuda itu tidak mau bertobat itu adalah karena mereka mencari suasana nyaman. Ya, mereka kan mau yang nyaman-nyaman aja, yang aman-aman saja. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Ya. Mereka tidak peduli, bodoh amat lah begitu mereka katakan, ya. Mereka tidak mau peduli pada kebenaran Allah. Yang penting ya asalkan ya hidup mereka itu nyaman. Nah, itu mereka mau yang nyaman aja. Nah, dunia memang menawarkan, ya, dunia di mana tempat kita hidup, kita ada, pasti itu selalu menawarkan kenyamanan. Namun tidak jarang itu kenyamanan yang ada, yang dijalani itu sangat bertentangan dengan kebenaran. Ya. Dalam kondisi seperti ini, mana yang Anda pilih, kenyamanan atau kebenaran? Nah, kembali kepada Anda. Tapi bagi saya harus ada dalam kebenaran, bukan dalam kenyamanan. Karena kebenaran Allah itulah yang memerdekakan kita dalam beraktivitas dan melakukan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.